Sore itu langit di atas Danau Toba kelabu, seakan turut berduka atas kepergian Raja Sitompul, seorang sopir legendaris bas ALS, ayah dari Seruni Boru Sitompul. Hujan turun perlahan, menyatu dengan air mata yang tak sanggup lagi Seruni tahan. Ia berdiri di samping peti jenazah ayahnya, masih mengenakan jaket kerja berlogo ALS yang basah oleh hujan dan peluh duka. Bagi dunia, ayahnya hanyalah sopir biasa, tapi bagi Seruni, dia adalah pelindung keluarga dan simbol kejujuran yang tak pernah tunduk pada pungli jalanan. Kematian itu bukan karena kecelakaan. Bukan pula karena usia. Ayahnya tumbang karena serangan jantung saat dipaksa menyerahkan uang pungli oleh oknum tak berseragam di perbatasan Sumut Riau. Ia tak pernah mau tunduk pada pungli, dan hari itu, tekanan serta emosi yang memuncak merenggut nyawanya di balik kemudi. Seruni tak hanya kehilangan ayahnya, ia kehilangan arah, kehilangan rasa aman. Tapi di balik derita, sebuah tekad tumbuh membara di dalam hatinya. Malam setelah pemakaman, Seruni duduk bersila di depan api unggun di halaman rumah adat Batak warisan keluarga. Di sampingnya duduk Opung Duma, nenek tua yang masih kuat dan bijak. "Anakku, sekarang giliranmu menjaga jalan ini. Bukan cuma jalan lintas, tapi jalan kebenaran," ujar sang Opung sambil membuka sebuah kain merah tua berisi segenggam tanah dan sepotong kayu kecil yang dibungkus ukiran kuno. "Inilah Pusuma Somba Debata. Ilmu ini tak bisa diwariskan kepada mereka yang takut. Tapi kau berbeda, Seruni. Di dadamu mengalir darah pejuang." Seruni memegang warisan itu dengan tangan gemetar. Saat jari-jarinya menyentuh kayu ukiran itu, tubuhnya bergetar hebat. Bayangan dan suara-suara dari masa lalu muncul dalam pikirannya, teriakan ayahnya, desahan rakyat kecil yang ditindas, dan wajah-wajah preman jalanan yang tertawa puas saat merampas hasil keringat orang lain. Air mata kembali menetes, bukan karena takut, tapi karena amarah yang menuntut keadilan. "Kenapa harus aku, Opung?" tanyanya lirih. "Karena kau satu-satunya yang masih percaya bahwa kita bisa melawan tanpa menjadi iblis seperti mereka," jawab Opung Duma tenang. "Ilmu ini hanya akan bangkit jika digunakan bukan untuk balas dendam, tapi untuk menegakkan martabat." Seruni mengangguk pelan, jiwanya mulai berubah. Ia sadar, ini bukan sekadar warisan kekuatan, tapi sebuah panggilan jiwa. Malam itu Seruni melakukan ritual penyambutan roh penjaga. Ia menyanyikan gondang Batak kuno, memanggil leluhur, membakar dupa dari kulit andaliman dan menyiram dirinya dengan air dari Danau Toba. Api unggun tiba-tiba membesar, dan langit bersinar sejenak meski hujan belum reda. Di dadanya terasa panas, lalu perlahan dingin, seperti kekuatan kuno masuk dalam tubuhnya dan menetap di sana. Ia tahu, dirinya bukan lagi Seruni yang dulu. Keesokan paginya, Seruni berdiri di samping bas ALS tua milik ayahnya. Mesinnya masih kasar, bodinya sudah usang, tapi roda-rodanya masih bisa membawa perubahan. Ia menyentuh setir dengan penuh hormat, mengenakan seragam sopir ALS yang pernah dipakai ayahnya. "Aku akan selesaikan perjalananmu yang belum selesai, ayah," bisiknya. Saat bas mulai melaju meninggalkan desa, mata Seruni menatap lurus ke depan. Jalan panjang terbentang, medan penuh bahaya, preman, dan ketidakadilan menantinya. Tapi kini, ia bukan hanya seorang wanita. Ia adalah pewaris ilmu suci Tano Batak. Dan perjalanan menuju Medan Jogja baru saja dimulai. Mesin bas ALS tua itu meraung pelan, seolah ikut bernyanyi bersama tekad Seruni yang mulai menyala. Di balik kaca spion yang buram, tampak pantulan mata perempuan muda yang kini tak lagi sama mata seorang pejuang. Bas itu bukan sekadar kendaraan, melainkan peninggalan penuh kenangan, penuh luka dan sejarah. Setiap getaran di setir mengingatkan Seruni pada tawa ayahnya, yang selalu berkata, keadilan itu harus terus dijalankan, meski jalannya berlubang dan berbatu. Perjalanan Medan menuju Jogja bukan hal sepele. Seruni harus melewati puluhan pos pungli liar, oknum berseragam yang tak segan-segan mengancam, dan preman-preman jalanan yang menjadikan bas lintas sebagai sumber setoran haram. Tapi kali ini, mereka tak akan berhadapan dengan sopir biasa. Mereka akan berhadapan dengan darah Tano Batak, dengan ilmu Pusuma Somba Debata yang sedang mengalir kuat dalam nadi seorang wanita. Di pos Simpang 4, Seruni dihentikan oleh dua pria berjaket coklat lusuh. Salah satu dari mereka mengetuk kaca sambil tersenyum sinis. "Bu sopir, ada sedikit kewajiban untuk kendaraan luar kota." "Biasa, uang kopi," katanya. Seruni memandangi mereka, tak berkata apa-apa. Matanya tajam, dingin,
dan tak goyah. Saat ia membuka kaca jendela, hawa panas seperti keluar dari balik bajunya. Pria itu spontan mundur satu langkah, merasakan sesuatu yang tak biasa. Tidak ada uang kopi hari ini. Kalian sudah ambil cukup dari ayah saya dulu, jawab Seruni dengan suara rendah tapi menghentak, seolah membawa ribuan roh leluhur di belakangnya. Para penumpang yang semula diam mulai berbisik-bisik. Seorang ibu tua di bangku depan mencengkram tasnya kuat-kuat, merasa akan terjadi sesuatu yang tak baik. Tapi Seruni tetap tenang. Ia tahu kekuatannya hanya akan aktif jika niatnya bersih. Pria pungli itu marah. Ia menendang ban bas dan mencoba meraih pintu. Tapi saat tangannya menyentuh gagang, tiba-tiba ia seperti terkena sengatan. Tubuhnya mundur terhuyung, dan wajahnya pucat. Perempuan ini bukan sembarangan, teriak temannya. Mereka lalu pergi dengan gerutu, tak sanggup menjelaskan apa yang sebenarnya mereka rasakan, seolah ada kekuatan tak terlihat menahan mereka. Di dalam bus, suasana berubah. Beberapa penumpang mulai bertepuk tangan perlahan. Seorang pemuda berkata, "Sopir kita hebat, Bu. Pertama kali saya lihat pungli minggat tanpa bayaran." Seruni hanya tersenyum tipis. Baginya ini bukan tentang pamer keberanian. Ini tentang keadilan yang telah lama diinjak-injak di setiap kilometer jalan lintas Sumatera. Tapi Seruni tahu ini baru awal. Pos berikutnya akan lebih ganas. Preman-preman jalanan bukan hanya mengincar uang, tapi kehormatan, nyawa, dan ketakutan sebagai alat kontrol. Ia menyadari bahwa melawan pungli berarti juga melawan sistem yang sudah mengakar, dan itu akan menuntut lebih dari sekadar nyali, itu menuntut pengorbanan. Bus ALS terus melaju, menembus hutan-hutan kecil dan jalan berlubang. Di balik kemudi, Seruni menahan napas. Jalanan ini dulu milik ayahnya, kini menjadi medan tempurnya. Dan selagi roda berputar, ia bersumpah tak akan berhenti sampai ketidakadilan disapu bersih dari aspal ini, dengan tangannya sendiri, dan dengan ilmu para leluhur dari Tano Batak. Fajar baru menyapa ketika bus ALS yang dikemudikan Seruni mendekati perbatasan Sumatera Utara dan Riau, sebuah kawasan rawan, terkenal sebagai jalur maut pungli. Udara masih berkabut, jalanan basah oleh embun malam. Di kejauhan, tampak portal besi reyot yang berdiri miring, dicat merah putih namun penuh coretan tak senonoh. Di sanalah, menurut cerita para sopir, oknum pungli beraksi lebih kejam dari harimau lapar. Seruni menarik napas panjang. Aura dingin dari pusaka warisan leluhurnya mulai terasa bergetar di dadanya, pertanda bahaya mendekat. Busnya melambat, dan seperti yang sudah ia duga, 4 pria berdiri menghadang sambil memegang tongkat kayu. Mereka mengenakan rompi dengan tulisan, "Jaga lalu lintas," padahal semua tahu tak ada lembaga resmi yang mengakuinya. Di belakang mereka, berjajar 2 mobil bak terbuka, siap mengepung siapa saja yang membangkang. "Bus dari Medan, berhenti!" teriak salah satu pria dengan nada sok kuasa. Seruni menghentikan bus, perlahan, membuka kaca jendela, dan menatap tajam ke arah mereka. "Ada masalah?" tanyanya dingin. Pria itu menyeringai. "Tidak ada masalah kalau bayar. Uang jalan, 300.000. Kalau tidak, ya, bisa kita bawa ke pos buat diperiksa," ancamnya. Para penumpang mulai gelisah. Seorang ibu memeluk anaknya. Seorang mahasiswa di baris tengah membuka kamera HP-nya diam-diam. Namun Seruni tetap tenang. Ia turun dari bus, melangkah pelan dengan aura percaya diri yang menggigit. Di tangannya tergenggam kain kecil merah warisan opungnya. Ia merapalkan doa dalam hati, memanggil kekuatan leluhur yang tersimpan dalam darahnya. "Ayahku meninggal karena kalian," katanya tajam. Suaranya tak tinggi, tapi bergetar dan menusuk. "Aku tidak akan bayar untuk ketakutan yang kalian jual. Kalian bukan hukum. Kalian cuma bayangan hitam yang sebentar lagi akan sirna." Para preman itu tertawa mengejek. Namun tawa mereka hanya bertahan sampai tubuh mereka mulai gemetar tanpa sebab, udara di sekitar terasa berat, dan suara nyanyian kuno Batak samar-samar terdengar di telinga mereka. Tiba-tiba angin berputar cepat di sekitar kaki Seruni. Rambutnya terurai dan berkibar, matanya merah menyala seperti bara. Salah satu dari mereka menjatuhkan tongkat dan mundur. "Perempuan ini, bukan manusia biasa," teriaknya panik. Mereka saling pandang, dan tanpa aba-aba, langsung lari terbirit-birit ke arah mobil bak terbuka dan tancap gas meninggalkan portal. Seruni berdiri diam, matanya menatap jalan kosong di depannya. Para penumpang bersorak, beberapa bahkan merekam peristiwa itu. Seruni hanya menatap mereka sambil tersenyum kecil.
Kita lanjutkan perjalanan, katanya tenang. Namun dalam hatinya, ia tahu, perlawanan ini baru awal. Jika mereka lari sekarang, besok mereka akan datang dengan lebih banyak orang. Tapi Seruni sudah siap. Ia tidak sedang mencari pertarungan, tapi jika jalan menuju keadilan harus ia buka dengan kekuatan, maka ia akan melakukannya. Bas kembali melaju, meninggalkan batas provinsi yang sunyi. Tapi dalam diam, Seruni tahu, mulai hari ini, namanya telah dicatat oleh para preman jalanan. Mereka tidak akan diam, dan medan pertempuran sebenarnya akan segera terbuka di depan. Langit di atas jalan lintas Riau mulai mendung ketika Seruni mulai merasa tubuhnya berbeda. Sejak kejadian di perbatasan tadi pagi, hawa panas terus berputar di sekitar dadanya. Kekuatan yang diwariskan opungnya mulai bangkit, lebih cepat dari yang ia duga. Dalam dirinya, seolah ada dua dunia yang sedang beradu, dunia nyata yang penuh kekerasan, dan dunia leluhur yang memanggilnya kembali ke akar-akar kekuatan Batak yang telah lama terlupakan. Saat Bas mulai memasuki kawasan Taluk Kuantan, Seruni mendengar bisikan lembut dari balik pikirannya. Suara itu bukan miliknya, melainkan suara perempuan tua, suara Opung Duma. Jangan takut, Seruni, kekuatannya akan menuntunmu, tapi jangan gunakan untuk amarah. Gunakan untuk menjaga. Seruni menggenggam setir kuat-kuat. Ia paham, ilmu warisan leluhur bukan mainan. Sekali salah langkah, bisa menelan dirinya sendiri. Tapi jalanan tak memberinya waktu merenung. Sebuah sepeda motor mendadak memotong jalur dan memaksa Bas berhenti. 3 pria turun dari motornya, membawa batang besi dan balok kayu. Mereka menghampiri Bas dengan cepat, mengetuk kaca depan sambil berteriak, "Turun kau, sopir. Kau yang bikin orang-orang kita lari pagi tadi." Iya. Penumpang kembali panik. Beberapa anak-anak mulai menangis. Seorang bapak hendak berdiri, tapi Seruni mengangkat tangan, menahannya. "Biarkan aku yang hadapi." Seruni turun dari Bas. Langkahnya pelan tapi mantap. Suara langkah kakinya menggema di jalanan yang sepi. Para pria itu tertawa, meremehkannya. "Apa kau pikir kami takut pada perempuan? Hari ini kau harus bayar." Salah satu dari mereka mengayunkan batang besi, tapi sebelum sempat mengenai, Seruni menyentakkan kakinya ke tanah. Tanah di bawah mereka bergemuruh kecil, dan pria itu jatuh terduduk seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. 2 pria lainnya mulai ragu, tapi Seruni mendekat. Dari dalam bajunya, ia mengeluarkan seutas benang merah yang dibungkus di tangan kirinya. Ia merapal pelan mantra kuno, Debata Dosi Pamolu, Ale-ale Sude Saunari. Angin mulai berputar di sekelilingnya. Cahaya halus muncul dari balik matanya. Kedua pria itu menjerit, bukan karena luka fisik, tapi karena batin mereka seolah dikoyak oleh rasa takut yang tak mereka mengerti. Tiba-tiba, salah satu dari mereka berlutut dan menangis, seperti anak kecil yang kehilangan arah. "Ampun, ampun, kami tak tahu kau siapa." Seruni menatap mereka tajam, tapi tak ada dendam di matanya. "Bukan aku yang harus kalian takuti, tapi akibat dari kejahatan yang kalian ulang-ulang," ucapnya lirih. Dengan satu isyarat tangan, angin berhenti. Mereka pun lari terbirit-birit ke dalam hutan, meninggalkan tongkat dan keberanian mereka di jalan. Penumpang yang menyaksikan semuanya dari balik kaca Bas terdiam. Tidak ada sorak, tidak ada tepuk tangan. Hanya keheningan penuh hormat, seolah mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang bukan dari dunia ini. Seruni naik kembali ke Bas. Seorang anak kecil memandanginya dengan mata berbinar, lalu berbisik pada ibunya, "Bu, sopir kita kayak pahlawan dari cerita legenda ya." Tapi Seruni tahu ini bukan cerita legenda. Ini kenyataan yang keras. Ini adalah medan perang antara ketamakan dan kehormatan. Dan meski tubuhnya mulai lelah, hatinya baru saja mulai menyala. Karena ilmu itu telah terbangun. Dan jalannya belum mencapai Jogja. Jalan itu masih panjang, dan penuh bahaya yang tak bisa hanya dilawan dengan rem tangan dan lampu sein. Sejak kejadian di Taluk Kuantan, nama Seruni mulai jadi buah bibir di kalangan sopir lintas Sumatera. Video rekaman penumpang yang memperlihatkan dirinya menghadapi 3 preman dengan kekuatan tak biasa telah menyebar di berbagai grup WhatsApp sopir dan komunitas jalanan. Ada yang memujinya sebagai Sri Kandi Bas ALS, tapi ada pula yang merasa ia telah menginjak harga diri para penguasa jalanan. Dan para preman itu, tentu saja, tak akan diam begitu saja. Sementara Seruni melanjutkan perjalanan menuju Pekanbaru, ia mulai menyadari bahwa busnya dibuntuti.
Sebuah Avanza hitam dengan kaca gelap selalu muncul di kaca spion sejak ia melewati jembatan besar Sungai Kampar. Awalnya ia abaikan, tapi ketika mobil itu berpura-pura menyalip dan berhenti jauh di depan, hatinya mulai terasa tak nyaman. Ia tahu, itu bukan kebetulan. Mereka mengincarnya. Tengah malam, saat bus berhenti di sebuah warung makan di pinggir jalan untuk istirahat sejenak, Seruni menyempatkan diri duduk di bangku bambu. Ia memejamkan mata, merapal doa dalam hati. Suara gondang Batak bergema samar di telinganya, memberi peringatan. Anakku, mereka telah berkumpul. Mereka bukan hanya preman, mereka kini bersatu dengan kekuasaan yang berbalut seragam. Jangan goyah. Seruni membuka matanya perlahan. Wajahnya tak lagi ragu. Ia siap. Tak lama kemudian, 3 pria berbadan kekar menghampiri. Wajah mereka asing, tapi gerak-geriknya mencurigakan. Salah satunya menyapa dengan nada ramah palsu. Sopir ALS. Iya, yang viral itu. Hebat, tapi tahu kan, di jalan ini ada aturan. Kalau terlalu berani, bisa nyasar atau hilang. Seruni tersenyum tipis. Kalau kalian tahu aku berani, berarti kalian juga tahu aku tak akan tunduk. Tangannya masih di bawah meja, tapi benang merah pusaka sudah digenggam erat di balik jaketnya. Salah satu dari mereka mendekat dengan nada mengancam. Orang-orang kami kehilangan muka gara-gara kamu. Dan malam ini, kita buat perhitungan. Sebelum ia sempat menyentuh bahu Seruni, suara berat menggema dari dalam bus. Kalau berani sentuh sopir kami, lewat dulu dari saya. Seorang penumpang pria turun, seorang mantan tentara tua yang ternyata ikut dalam perjalanan. Di belakangnya, beberapa penumpang pria mulai berdiri. Mereka sudah menyaksikan cukup banyak untuk tahu siapa yang layak dibela. 3 preman itu ragu, tapi sebelum mereka sempat mundur, Seruni berdiri. Ia membuka benang merah di tangannya dan merapal perlahan. Hembusan angin dari arah danau entah dari mana datangnya menyapu lokasi warung. Lampu warung berkelap-kelip, dan suara seperti gondang dari dunia lain kembali terdengar samar. Salah satu preman mendadak terjatuh. Yang lain muntah darah. Terlalu dalam kalian masuk ke wilayah warisan roh leluhur, bisik Seruni lirih. Mereka lari terbirit-birit, meninggalkan mobil mereka. Para penumpang bertepuk tangan, tapi Seruni tak sempat menikmati kemenangan. Ia tahu, itu hanya barisan depan. Seseorang yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih gelap sedang menyusun dendam. Dan mungkin, ada yang mengincar bukan hanya Bas dan dirinya, tapi seluruh sopir yang mulai berani menolak pungli karena pengaruhnya. Saat Bas kembali melaju di tengah malam yang pekat, Seruni menatap langit yang berawan. Ia sadar, perjuangan ini sudah melewati batas pribadi. Ini bukan lagi tentang dendam untuk ayahnya. Ini tentang jalanan, tentang rakyat kecil, dan tentang keberanian untuk memutus mata rantai ketakutan yang sudah terlalu lama bercokol. Dan ia bersumpah, siapapun musuhnya nanti, ia akan berdiri sampai akhir, dengan tubuhnya, dengan bas tuanya, dan dengan ilmu suci dari Tano Batak. Hujan deras turun saat bas ALS yang dikemudikan Seruni mulai melintasi kawasan perbukitan menuju Jambi. Jalanan licin, berkabut, dan dipenuhi tikungan tajam. Tapi bukan cuaca yang membuat hati Seruni gelisah malam itu, melainkan bisikan batinnya sendiri. Ia merasa ada mata-mata yang menyusup, bukan dari luar, tapi dari dalam. Sesuatu terasa janggal sejak perhentian terakhir di warung makan tadi. Seorang pria muda, bertopi dan mengenakan jaket ojek online, naik secara mendadak di perbatasan. Ia mengaku kehabisan bas ke Padang dan memohon ikut nebeng. Wajahnya biasa saja, ramah bahkan. Tapi sorot matanya terlalu tenang, terlalu terlatih. Sejak naik, dia tak banyak bicara. Tapi Seruni menangkap sorotan matanya yang sering memperhatikan dashboard, kamera bas, bahkan nomor plat kendaraan. Di tengah keheningan bas, Seruni diam-diam mengaktifkan penglihatan batinnya. Dengan membisikkan mantra, 7 Niroha, Tong Doi Didia, ia melihat sekeliling bukan lewat mata biasa, tapi melalui penglihatan batin warisan leluhurnya. Dan benar saja, aura pria bertopi itu gelap, berwarna hitam kehijauan. Tanda orang yang menyembunyikan niat jahat, dan membawa senjata. Seruni menarik napas dalam-dalam, tak ingin langsung bertindak gegabah. Ia tahu, jika ia menyerangnya tanpa bukti, ia bisa membahayakan penumpang lain. Maka ia putuskan untuk menunggu, membiarkan jebakan yang telah disiapkan lawan mekar sempurna, agar bisa ia cabik sekaligus dengan satu hentakan. Ia berdoa diam-diam agar para leluhur memberinya kekuatan mengendalikan emosi.
Menjelang tengah malam, bus dipaksa berhenti oleh sekelompok orang berseragam oranye, mengaku dari Lembaga Keamanan Transportasi Jalan. Mereka memegang papan tanda, lengkap dengan surat tugas yang tampak sah secara kasat mata. "Pemeriksaan acak," kata salah satu dari mereka sambil menyuruh Seruni turun. Tapi yang membuat jantungnya berdebar kencang adalah saat pria bertopi itu berdiri, dan menghampiri mereka sambil bersalaman akrab. Seruni sadar, ini bukan pemeriksaan. Ini adalah penyergapan. Para pria itu tersenyum, memeriksa ban dan bagasi bus hanya sebagai formalitas. Salah satu dari mereka mengarahkan telunjuk ke kamera dashboard, mencoba mencabutnya. Seruni menahan amarahnya. Ia kembali naik ke dalam bus, menyalakan doa batin, dan meletakkan benang merah pusaka di bawah kursinya, sebagai perisai gaib. "Asteris, jangan coba-coba," bisiknya, dan tiba-tiba kamera itu menyala terang, memancarkan cahaya yang menyilaukan salah satu dari mereka. Dalam kekacauan kecil itu, penumpang mulai curiga. Beberapa merekam dari jendela. Seruni turun lagi, kali ini dengan suara tegas. "Saya tahu siapa kalian. Bukan sopir jalan ini yang kalian incar, tapi ketakutan rakyat kecil yang kalian tanam di tiap kilometer jalan ini. Tapi hari ini, kalian salah target." Cahaya dari langit mendadak memancar terang, meski tak ada petir. Salah satu dari mereka ketakutan dan kabur, diikuti yang lain. Hanya pria bertopi yang berdiri terpaku. Pria itu menatap Seruni dengan mata nyalang. "Kau, bukan perempuan biasa," katanya. "Tapi kau tak akan bertahan lama. Kami belum main sungguhan." Lalu ia berbalik, naik ke motor dan melaju ke dalam kabut, meninggalkan aroma dendam yang menggantung di udara. Seruni hanya menatap kosong, bukan karena takut, tapi karena ia tahu, pengkhianatan telah menyusup begitu dalam, bahkan sampai ke dalam busnya sendiri. Malam itu, bus kembali melaju, meninggalkan jejak pertarungan tanpa suara. Tapi Seruni tahu, kali ini bukan hanya soal pungli. Ada kekuatan besar di balik bayangan para preman. Sebuah jaringan yang ingin menjaga ketakutan sebagai bisnis. Dan Seruni, dengan ilmu warisan Tano Batak, telah menyalakan api perlawanan yang tak bisa mereka padamkan begitu saja. Mentari pagi baru mulai merangkak naik ketika bus ALS Seruni menyeberang masuk ke wilayah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kabut tipis masih menyelimuti jalanan, tapi hati Seruni lebih berat dari kabut itu. Insiden semalam masih terpatri di pikirannya. Bukan karena rasa takut, melainkan kemarahan. Kemarahan karena pengkhianatan, karena kekuatan jahat kini telah menyusup jauh lebih dalam dari yang ia perkirakan. Perjalanan ini tak lagi sekadar lintas kota. Ini sudah menjadi perang spiritual dan moral. Di sebuah titik sunyi, jalanan tiba-tiba menyempit. Dua truk box besar terparkir melintang, menutup jalur sepenuhnya. Tidak ada tanda kerusakan, tidak ada pekerja jalan, hanya keheningan, dan puluhan pria berbadan kekar mulai bermunculan dari semak-semak. Mereka tak bersembunyi, mereka menantang. Seruni langsung menginjak rem dan bersiap. Penumpang kembali panik, tapi ia bangkit dari kursi dan berkata tegas, "Tetap di dalam. Jangan buka jendela, jangan turun." Lelaki bertubuh tinggi dengan tato naga di lehernya melangkah ke depan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Darwan, salah satu penguasa jalan, wilayah Sumsel. "Kau sudah buat kekacauan di utara. Kami kehabisan setoran. Sekarang, kami ambil bus ini. Atau, kami ambil sopirnya." Ucapannya diiringi tawa kasar anak buahnya. Tapi tawa itu segera hilang ketika Seruni turun dari bus dengan kain pusaka merah diikat di pinggang. Matanya membara seperti bara api yang bangkit dari tanah leluhur. Seruni tak bicara banyak, ia hanya menggenggam tanah dari dalam kantong kecil dan menaburkannya ke tanah sambil merapal pelan, "Debata nama mula, jaga dongan nirohangku, Tano Batak do asalna." Angin berdesir, tanah bergetar ringan, langit perlahan menggelap padahal masih pagi. Para preman mulai merasa nyeri di dadanya, bukan karena luka, tapi karena tekanan batin dari kekuatan tak kasat mata. Beberapa dari mereka mulai mundur perlahan. Darwan tertawa sinis, mencoba menutupi rasa takut. Ia mencabut golok panjang dari pinggang dan berlari ke arah Seruni. Tapi saat ujung golok hampir menyentuh tubuhnya, Seruni melompat ke samping dan mengayunkan benang pusaka seperti cambuk. Bukan kulit Darwan yang terluka, tapi jiwanya. Ia terhuyung dan jatuh bersimpuh, matanya kosong, seolah melihat ribuan bayangan roh Batak yang berdiri di belakang Seruni. Para preman panik, mereka mengangkat Darwan dan kabur bersama dua truk mereka.
meninggalkan jalan kosong yang penuh debu dan jejak ketakutan. Para penumpang bersorak, beberapa dari mereka bahkan menangis. Bagi mereka, kejadian ini bukan lagi tentang keselamatan fisik, tapi tentang kebangkitan harapan bahwa jalanan bisa kembali bersih, jika ada yang cukup berani untuk melawan. Seruni naik kembali ke dalam bus. Wajahnya lelah, tapi sorot matanya tetap menyala. Seorang anak kecil berlari ke arahnya dan memeluknya sambil berkata, "Kakak. Kakak penyelamat kita." Seruni membalas pelukan itu dengan senyuman yang hangat namun getir. Ia tahu, perang belum selesai. Ia baru saja menyentuh sarang ular yang sesungguhnya. Saat bus kembali melaju, langit mulai cerah perlahan. Tapi Seruni tahu, badai sejati belum datang. Ia baru saja membuka pintu ke babak baru pertempuran, melawan kekuatan sistematis, yang tak hanya mengandalkan otot dan golok, tapi juga kekuasaan, uang, dan pengaruh dari balik meja gelap. Tapi ia tidak gentar, karena dalam dadanya, Tano Batak berdegup seperti genderang perang. Seruni memejamkan mata sejenak ketika busnya menyeberang masuk ke wilayah Lampung. Di sepanjang jalan, bayang-bayang Darwan yang bersimpuh di tanah masih terpatri jelas dalam pikirannya. Tapi bukan itu yang membuat hatinya gelisah. Ia mulai mencium aroma kekuasaan yang lebih rapi, lebih licik, dan lebih berbahaya, jejak penguasa jalanan yang tak memakai parang, tapi memakai surat tugas dan stempel resmi. Bus terus melaju menyusuri jalan lintas Sumatera yang semakin padat. Di setiap persimpangan, tampak pos-pos kecil dengan tulisan, "Pantau transportasi." Tapi sopir-sopir lain sudah berbisik, bahwa itulah sarang para oknum berseragam. Mereka bekerja di balik tameng, penertiban, namun sesungguhnya menghimpun uang haram dari setiap kendaraan berat yang lewat. Dan kini, mereka sudah mendengar tentang Seruni Boru Sitompul, wanita yang membuat preman jalanan lari tunggang langgang. Ia bukan hanya diincar, tapi telah menjadi simbol perlawanan. Di daerah Tulang Bawang, busnya dihentikan lagi. Kali ini bukan oleh preman, tapi oleh aparat berpakaian resmi. Surat disodorkan, pemeriksaan dimulai. Namun anehnya, yang mereka periksa bukan hanya STNK atau rem tangan, melainkan isi bagasi, identitas penumpang, hingga kamera dalam bus. "Banyak bus sekarang jadi penyebar konten provokatif," kata salah satu petugas sambil melirik tajam ke arah kamera dashboard. Seruni sadar, ini bukan razia biasa. Ini penyusupan kekuasaan yang telah merasa terganggu. Seruni tetap tenang. Ia memberikan semua dokumen dengan lengkap, tanpa satupun celah yang bisa dijadikan alasan. Tapi saat salah satu dari mereka mencoba membuka dashboard secara paksa, Seruni mengangkat tangannya dan berkata dengan tegas, "Yang kalian cari bukan pelanggaran, tapi alasan untuk menakuti. Tapi ketakutan tak akan kalian temukan di bus ini." Suaranya menggelegar. Udara sekitar mendadak berat. Salah satu petugas terbatuk keras, tiba-tiba kehilangan suara. Seketika langit mendung bergulung di atas pos itu. Angin kencang berputar tanpa arah. Dari saku kecilnya, Seruni mengeluarkan secarik kain dan menaburkan abu pusaka ke tanah. Ia berdoa dalam bahasa Batak kuno, "Hamu dona mangkuling, alai debata dona mangalului." Tanah di bawah pos bergetar ringan, membuat para petugas saling pandang dengan wajah pucat. Mereka tahu, mereka telah menyentuh sesuatu yang bukan milik mereka. "Silakan lanjutkan perjalanan, Bu," ucap seorang dari mereka dengan suara bergetar. Yang lain hanya menunduk, pura-pura sibuk mengatur berkas. Seruni naik kembali ke bus dengan diam, disambut tepuk tangan penumpang yang makin yakin bahwa perempuan di balik kemudi itu bukan sekadar sopir, tapi pelindung sejati di jalanan yang penuh duri. Namun di kejauhan, seorang pria misterius mengamati dari balik kaca mobil gelap. Ia berbicara lewat radio ke seseorang di seberang. "Target masih bergerak, sudah melewati titik Lampung. Gunakan rencana utama, kirim dia ke Bakauheni, hidup-hidup. Tapi pastikan dia tak pernah sampai ke Pulau Jawa." Lalu mobil itu melaju ke arah berlawanan, menembus kabut dini hari yang mulai turun dari perbukitan. Seruni belum tahu bahaya besar menantinya di pelabuhan. Tapi hatinya telah bersiap, karena ia sadar, pertarungan di jalan ini tak lagi soal preman, tapi kekuasaan hitam yang menyelimuti negeri. Dan meski satu-satunya senjatanya hanya keyakinan dan warisan dari tanah Batak, ia takkan mundur. Karena di balik setiap roda bus ini, ada harapan ratusan nyawa yang ia bawa. Mentari pagi menyembul malu-malu saat bus ALS Seruni memasuki kawasan pelabuhan Bakauheni. Meski langit cerah, hawa di sekitar pelabuhan terasa ganjil. Terlalu sepi untuk jam keberangkatan pagi.
Para penumpang tertidur lelah, tak tahu bahwa bus yang mereka tumpangi sedang mendekati titik paling berbahaya dalam perjalanan ini. Seruni menggenggam erat setir, matanya tak lepas dari jalanan. Di dada kirinya, benang pusaka terasa lebih panas dari biasanya. Sebuah tanda, jebakan tengah menanti. Setelah melewati pos tiket, bus diarahkan ke jalur parkir sisi barat, jauh dari keramaian. Beberapa pria berseragam hitam-hitam sudah menunggu. Mereka tak menyebut identitas institusi, hanya mengatakan, "Ibu perlu ikut kami sebentar untuk pemeriksaan manifest penumpang." Tapi mata mereka berbicara lain, mata yang tak menyembunyikan niat buruk. Seruni langsung tahu, ini bukan prosedur pelabuhan. Ini penghadangan berkedok hukum. Ia turun perlahan dari bus, mengunci pintu utama dari dalam secara otomatis. Di tangan kirinya, kain pusaka telah digulung siap pakai. Salah satu pria mencoba mendekat, namun langkahnya terhenti ketika tanah di bawahnya bergemuruh ringan. "Kalian tidak akan menyentuh satu penumpang pun," ucap Seruni lantang. Suaranya menggetarkan udara pagi, membuat burung-burung di tiang listrik berhamburan. Tapi mereka tak mundur, mereka sudah dibayar untuk menyelesaikan ini, dengan cara apapun. Dari balik mobil hitam yang terparkir, muncullah sosok pria bertopi militer. Bukan sembarang preman, melainkan bekas perwira yang kini jadi otak operasi pungli antar provinsi, Letnan Purnendra, sang penguasa bayangan lintas selatan. "Jadi ini perempuan yang mengobrak-abrik semua jalur setoran kami. Kau terlalu berani, sopir." Tapi keberanian tak berarti apa-apa tanpa perlindungan, katanya dingin. Ia melangkah ke depan, membuka mantel, memperlihatkan senjata api di pinggang. Seruni tak gentar, ia hanya menunduk hormat ke arah timur, lalu merentangkan kedua tangan, membacakan mantra dengan suara menggema. "Ompu Debata, Sahat Mahami, Payas Maroham Nami, Jaga Rohan Nami." Angin mendadak berputar kuat, debu beterbangan di sekitar parkiran. Suara genderang Batak bergema entah dari mana. Kaca-kaca mobil bergetar, dan kaki para pria itu mulai goyah. Letnan Rendra mencabut pistol, tapi jarinya gemetar hebat. Ia mencoba menembak, namun pelatuknya tak bisa digerakkan, seperti terkunci oleh kekuatan tak kasat mata. Tiba-tiba, pintu-pintu bus terbuka dengan sendirinya. Cahaya hangat muncul dari dalam. Para penumpang, yang selama ini diam, turun satu persatu. Mereka berdiri di belakang Seruni. Seorang bapak tua berseru, "Perempuan ini bukan hanya sopir. Dia pelindung kami. Jika kalian mau melukai dia, kalian harus melewati kami semua." Suasana berbalik. Para aparat bayangan itu mulai mundur, karena mereka tahu, musuh kali ini bukan sendirian. Letnan Rendra mengerang marah dan memerintahkan anak buahnya untuk mundur. "Kita belum selesai," teriaknya. Seruni menatap tajam, "Kau salah. Kita sudah selesai. Kau hanya belum kalah." Ia kembali masuk ke dalam bus, menyalakan mesin, dan dengan suara keras berkata, "Tujuan kita belum berakhir. Jogja masih jauh, tapi tak ada satupun dari kita yang akan dibungkam hari ini." Bus pun bergerak, diiringi sorak para penumpang dan bisikan takzim dari mereka yang menyaksikan kebangkitan sosok wanita berhati baja dan darah suci tanah Batak. Mentari pagi menyembul malu-malu saat bus ALS Seruni memasuki kawasan pelabuhan Bakauheni. Meski langit cerah, hawa di sekitar pelabuhan terasa ganjil. Terlalu sepi untuk jam keberangkatan pagi. Para penumpang tertidur lelah, tak tahu bahwa bus yang mereka tumpangi sedang mendekati titik paling berbahaya dalam perjalanan ini. Seruni menggenggam erat setir, matanya tak lepas dari jalanan. Di dada kirinya, benang pusaka terasa lebih panas dari biasanya. Sebuah tanda, jebakan tengah menanti. Setelah melewati pos tiket, bus diarahkan ke jalur parkir sisi barat, jauh dari keramaian. Beberapa pria berseragam hitam-hitam sudah menunggu. Mereka tak menyebut identitas institusi, hanya mengatakan, "Ibu perlu ikut kami sebentar untuk pemeriksaan manifest penumpang." Tapi mata mereka berbicara lain, mata yang tak menyembunyikan niat buruk. Seruni langsung tahu, ini bukan prosedur pelabuhan. Ini penghadangan berkedok hukum. Ia turun perlahan dari bus, mengunci pintu utama dari dalam secara otomatis. Di tangan kirinya, kain pusaka telah digulung siap pakai. Salah satu pria mencoba mendekat, namun langkahnya terhenti ketika tanah di bawahnya bergemuruh ringan. "Kalian tidak akan menyentuh satu penumpang pun," ucap Seruni lantang. Suaranya menggetarkan udara pagi, membuat burung-burung di tiang listrik berhamburan. Tapi mereka tak mundur, mereka sudah dibayar untuk menyelesaikan ini,
dengan cara apapun. Dari balik mobil hitam yang terparkir, muncullah sosok pria bertopi militer. Bukan sembarang preman, melainkan bekas perwira yang kini jadi otak operasi pungli antar provinsi, Letnan Purnendra, sang penguasa bayangan lintas selatan. Jadi ini perempuan yang mengobrak-abrik semua jalur setoran kami. Kau terlalu berani, sopir. Tapi keberanian tak berarti apa-apa tanpa perlindungan, katanya dingin. Ia melangkah ke depan, membuka mantel, memperlihatkan senjata api di pinggang. Seruni tak gentar, ia hanya menunduk hormat ke arah timur, lalu merentangkan kedua tangan, membacakan mantra dengan suara menggema. Pempu debata, Sahat Mahami, Payas Maroham Nami, Jaga Rohan Nami. Angin mendadak berputar kuat, debu beterbangan di sekitar parkiran. Suara genderang Batak bergema entah dari mana. Kaca-kaca mobil bergetar, dan kaki para pria itu mulai goyah. Letnan Rendra mencabut pistol, tapi jarinya gemetar hebat. Ia mencoba menembak, namun pelatuknya tak bisa digerakkan, seperti terkunci oleh kekuatan tak kasat mata. Tiba-tiba, pintu-pintu bus terbuka dengan sendirinya. Cahaya hangat muncul dari dalam. Para penumpang, yang selama ini diam, turun satu persatu. Mereka berdiri di belakang Seruni. Seorang bapak tua berseru, perempuan ini bukan hanya sopir. Dia pelindung kami. Jika kalian mau melukai dia, kalian harus melewati kami semua. Suasana berbalik. Para aparat bayangan itu mulai mundur, karena mereka tahu, musuh kali ini bukan sendirian. Letnan Rendra mengerang marah dan memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Kita belum selesai, teriaknya. Seruni menatap tajam, kau salah. Kita sudah selesai, kau hanya belum kalah. Ia kembali masuk ke dalam bus, menyalakan mesin, dan dengan suara keras berkata, tujuan kita belum berakhir. Jogja masih jauh, tapi tak ada satupun dari kita yang akan dibungkam hari ini. Bus pun bergerak, diiringi sorak para penumpang dan bisikan taksim dari mereka yang menyaksikan kebangkitan sosok wanita berhati baja dan darah suci tanah Batak. Roda bus ALS menggulung aspal Pulau Jawa untuk pertama kalinya sejak perjalanan panjang dimulai dari Medan. Tapi tak ada rasa lega di wajah Seruni. Meski ia telah melewati berbagai rintangan di Sumatera, firasatnya justru semakin menguat. Medan sesungguhnya baru dimulai di sini. Jawa bukan hanya tanah yang lebih ramai dan padat, tapi juga tempat di mana para penguasa pungli sudah bertransformasi menjadi pejabat bayangan yang bisa membeli hukum dan menutup suara rakyat. Begitu memasuki jalur Pantura, bus kembali diawasi. Kali ini lebih licin, mobil-mobil biasa dengan pelat dinas, pria-pria berkemeja rapi yang memfoto diam-diam dari kejauhan, serta pengendara motor dengan interkom yang mengikuti bus dalam jarak aman. Seruni paham, mereka bukan sekadar mengintai, mereka mencatat gerakannya, mencari celah, menyusun strategi. Ia sedang dikawal, atau lebih tepatnya, sedang dikuntit. Di Cirebon, Seruni menghentikan bus sejenak di rumah makan besar. Para penumpang turun untuk makan, tapi ia tetap di dalam, duduk di belakang kemudi sambil memejamkan mata. Di tengah sunyi itulah, suara leluhur datang lagi, di tanah yang bukan asalmu, kau harus lebih bijak. Kekuatanmu tak boleh jadi senjata sembarangan. Karena sekali saja kau terpeleset, mereka akan membuatmu tampak seperti iblis. Seruni menangkap pesan itu. Ia harus menjaga kendali, jangan terbawa emosi, karena musuh terbesarnya di tanah Jawa adalah fitnah dan manipulasi. Saat kembali ke jalan, sebuah portal buatan tampak berdiri di jalur truk dan bus. Spanduk bertuliskan, pemeriksaan kendaraan berat oleh Lembaga Transportasi Khusus Jawa, terbentang besar. Tapi tidak ada polisi, hanya pria-pria berbadan besar dengan seragam palsu yang mencoba bersikap resmi. Salah satu dari mereka melambaikan tangan, menyuruh bus berhenti. Bus ALS, berhenti. Pemeriksaan kelengkapan trayek. Suara itu terdengar seperti perintah, bukan permintaan. Seruni memperlambat laju, tapi tak berhenti. Ia membuka jendela dan berkata keras, trayek kami sah, kendaraan kami legal. Jika kalian bukan dari Dishub, minggir. Jangan ganggu rakyat yang mencari nafkah. Pria itu marah, berusaha menghadang. Tapi Seruni menginjak pedal gas, membuat suara raungan mesin mengguncang jalan. Bus menerobos mereka, dan pria itu terpental mundur tanpa sempat bereaksi. Penumpang bersorak, beberapa memukul jendela sebagai bentuk perlawanan diam-diam terhadap penindasan. Namun aksi itu direkam. Video bus ALS menerobos portal dan menghantam orang berseragam langsung menyebar di media sosial.
Dalam hitungan jam, berita muncul, sopir bus liar ALS menyeruduk petugas jalan, mengaku punya ilmu gaib. Seruni hanya bisa tersenyum pahit membaca berita itu dari HP milik penumpang. Lihat, mereka mulai mengubah cerita, gumamnya. Tapi ia tidak takut, kebenaran tak perlu dibela oleh media. Ia dibela oleh tindakan. Di sebuah pom bensin kecil di Brebes, Seruni duduk di bangku kayu sambil menatap langit malam. Seorang ibu penumpang duduk di sampingnya dan berkata pelan, "Kak, kami semua tahu siapa yang salah. Jangan menyerah, banyak orang seperti kami yang berharap padamu." Seruni menoleh, menatap mata ibu itu. Matanya berkaca-kaca, ia tak menyangka, di balik tubuhnya yang lelah dan jiwanya yang terkuras, ternyata ada nyala semangat yang mulai menyebar ke hati orang-orang kecil. Dan malam itu, di bawah langit Jawa yang temaram, Seruni bersumpah dalam hati, ia akan terus maju, walau seluruh sistem menentangnya. Karena ini bukan lagi tentang dirinya. Ini tentang membela yang tak bersuara, memperjuangkan jalanan agar bebas dari tangan-tangan kotor. Jogja tinggal selangkah, tapi sebelum sampai ke sana, api perlawanan akan membakar lebih besar. Pagi harinya, bus ALS Seruni memasuki kawasan Purwokerto. Jalanan mulai lengang, hawa sejuk pegunungan menyambut, tapi Seruni tak bisa merasa tenang. Di dashboard busnya, HP miliknya terus bergetar, ratusan notifikasi masuk dari media sosial, pesan WhatsApp, hingga panggilan tak dikenal. Video tentang dirinya menyeruduk portal pungli telah menjadi viral. Tapi yang menyakitkan bukan itu, melainkan satu panggilan dari seseorang yang tak pernah ia duga akan muncul, adik kandungnya sendiri. "Seruni, kamu gila," suara pria itu menggema lewat speaker ponsel. Arman, adiknya, ternyata kini bekerja sebagai PNS di Dinas Perhubungan Jawa Tengah. "Kamu bikin malu keluarga. Ayah dulu dihormati orang karena jadi sopir yang patuh aturan. Sekarang kau bikin orang bilang kita keturunan pembangkang." Ucapan itu seperti pisau menancap ke dalam dada. Seruni menggenggam setir erat, menahan air mata. Ayah mereka telah lama meninggal di tangan preman jalanan, justru karena terlalu patuh pada aturan. Seruni tak menjawab. Ia tahu, Arman tidak tahu apa-apa. Ia tumbuh di jalur yang aman, tak pernah merasakan bagaimana supir-supir kecil diperas, diintimidasi, dan dipukuli karena tak bisa setor. Tapi tetap saja, luka dari keluarga terasa lebih dalam daripada pukulan para preman. Ia menutup telepon tanpa sepatah kata. Di dalam bus, suasana hening. Para penumpang bisa merasakan energi Seruni berubah. Ia sedang menahan gejolak batin yang tak bisa ia bagi kepada siapapun. Saat bus berhenti di terminal Aji Barang untuk mengisi solar, dua pria berseragam mendekat. Bukan untuk memeriksa surat, melainkan untuk menyerahkan surat panggilan resmi dari Dinas Perhubungan Provinsi. Atas dugaan pelanggaran etika sopir dan penyebaran konten bermuatan magis dan kekerasan, bunyi surat itu. Seruni tertawa kecil. Sekarang mereka tidak lagi menyerangnya dengan preman atau senjata, tapi dengan aturan hukum yang telah mereka bengkokkan. Namun, yang membuatnya paling terpukul adalah ketika ia melihat nama pejabat yang menandatangani surat itu, Arman Sitompul. Adik kandungnya sendiri. Seruni terduduk di kursi kemudi, menggigit bibir hingga berdarah. Tapi ia tidak akan berhenti. Jika jalan ini harus ia tempuh sendirian, tanpa keluarga sekalipun, maka ia akan terus melaju. Karena bus ini, perjalanan ini, bukan lagi soal dirinya. Ini soal ribuan pengemudi kecil yang tak punya suara dan terus tertindas. Di dalam hatinya, suara opung kembali bergema, Tano Batak tidak hanya mengalir di darahmu, tapi juga di prinsipmu. Yang menjatuhkanmu bisa siapa saja, tapi yang membuatmu berdiri, itu keputusanmu. Seruni mengangkat wajahnya, menatap langit. Air matanya jatuh, tapi bukan karena kalah, melainkan karena sadar, harga perjuangan kadang harus dibayar dengan perpisahan dari orang yang paling dicintai. Bus kembali melaju, melewati perbukitan Banjarnegara menuju jalur selatan Jogja. Seruni menyetir dalam diam, tapi penumpang di belakang mulai bersenandung pelan, menyanyikan lagu-lagu rakyat. Seakan mereka ingin memberitahu, kamu tidak sendiri. Kamu membawa hati-hati kami. Kamu adalah harapan kami. Dan malam itu, di jalanan sunyi di atas perbukitan, seorang perempuan bernama Seruni Boru Sitompul melanjutkan perjalanan. Hatinya mungkin robek, tapi jiwanya tetap berdiri, karena bahkan jika keluarga meninggalkannya, tanah leluhur dan kebenaran akan selalu menyertainya.
Bus ALS Seruni akhirnya memasuki wilayah Yogyakarta menjelang subuh. Jalanan masih lengang, lampu jalan menyinari aspal basah sisa hujan malam. Tapi ketegangan di dalam bus semakin terasa. Seruni belum berkata sepatah kata pun sejak menerima surat panggilan dari adiknya. Ia hanya memegang benang pusaka erat di tangannya. Ada yang bergetar di udara, pertanda bahwa pertarungan besar belum usai, justru baru akan dimulai. Di gerbang masuk kota Jogja, busnya diberhentikan oleh petugas kepolisian lalu lintas. Tapi yang aneh, jumlah mereka terlalu banyak untuk sekadar operasi rutin. Beberapa kamera dari media lokal sudah bersiap, seolah mereka tahu akan ada tangkapan besar. Salah satu perwira dengan gaya berwibawa menghampiri sambil berkata keras, "Inilah dia. Sopir yang telah membuat kerusuhan di sepanjang Sumatera, membawa ajaran klinik, mengganggu ketertiban transportasi." Seruni turun dari bus dengan tenang. Para penumpang keluar, mencoba melindunginya, tapi petugas membentak mereka untuk menjauh. Kamera terus menyorot. "Apa benar kamu yang menebar ajaran ilmu hitam di jalan raya?" tanya wartawan. Seruni diam, menatap tajam ke arah kamera. Lalu perlahan, ia mengangkat tangan, menunjukkan benang merah pusaka, dan berkata lantang, "Ini bukan ilmu hitam. Ini adalah warisan tanah leluhur, dan aku tidak akan biarkan kalian menghina akar yang membesarkanku." Sorakan tiba-tiba muncul dari kerumunan orang yang mulai berkumpul. Sebagian besar adalah sopir-sopir ALS lain, sopir truk, ojek online, dan warga biasa yang mengenali Seruni dari perjalanan viralnya. "Itu dia perempuan yang nolong bus kami di Lampung. Dia yang lawan preman di Taluk Kuantan." Suasana berubah. Polisi mulai gusar. Kerumunan menjadi bukti bahwa Seruni bukan penjahat, melainkan simbol perlawanan rakyat kecil. Salah satu pejabat tinggi berseragam, yang sejak tadi berdiri di belakang, maju dan berkata pelan tapi mengancam, "Kau bisa dihancurkan di sini. Kami bisa buatmu tampak seperti kriminal di media, seperti orang gila yang bawa jimat di jalanan. Siapa yang akan percaya sopir perempuan?" Seruni menatap langsung ke matanya dan menjawab, "Rakyat yang telah kalian injak. Dan tanah ini, yang tak pernah diam melihat ketidakadilan." Tiba-tiba langit gelap, angin berputar kencang, debu beterbangan. Benang merah di tangan Seruni menyala samar. Ia merapal pelan, "Sai Torus Marohani Debata, Sai Jolo Mapature." Sebuah suara seperti denting gondang terdengar dari arah timur. Para sopir dan warga mulai meneriakkan yel-yel, "Hidup sopir rakyat! Hancurkan pungli jalanan!" Petugas mulai mundur. Wartawan tak lagi memegang kamera. Yang tadinya hendak jadi pengadilan publik, kini berbalik menjadi panggung kebangkitan. Melihat situasi berbalik, perwira itu menggertak terakhir kali, "Perjalananmu tidak akan sampai sini saja. Di atas sana masih ada yang lebih kuat." Seruni menoleh, menatapnya tanpa gentar. "Katakan pada mereka, aku akan terus berjalan, karena aku bukan sendirian. Aku bersama suara yang sudah terlalu lama dibungkam." Ia kembali naik ke bus, disambut tepuk tangan dan tangis bahagia para penumpang. Dan pagi itu, di bawah langit Jogja yang mulai cerah, Seruni melanjutkan perjalanannya menuju terminal akhir. Ia tahu, kemenangan belum final. Tapi untuk pertama kalinya, ia melihat harapan menyala di mata banyak orang. Dan itu cukup, untuk membakar semangatnya hingga akhir. Bus ALS Seruni akhirnya tiba di Terminal Giwangan, Yogyakarta. Tapi bukan kedamaian yang menyambutnya, melainkan puluhan mata penuh kecurigaan. Sejumlah aparat berseragam dinas, wartawan, dan perwakilan organisasi transportasi telah berkumpul. Semua tampak resmi, sopan, dan rapi, tapi Seruni bisa mencium aroma jebakan dari balik senyuman mereka. Kali ini bukan tentang penahanan, tapi tentang penghancuran karakter. Peluru mereka adalah pencitraan. "Selamat datang, Ibu Seruni. Kami dari Forum Keamanan Transportasi Nasional ingin mengundang Anda hadir dalam diskusi publik tentang kekerasan mistis dalam dunia transportasi." Ucapan itu terdengar seperti undangan hormat, tapi nada sinisnya menyiratkan ejekan. Seruni diajak masuk ke aula terminal, duduk di kursi tengah, dikelilingi kamera dan mikrofon. Di layar besar, video-video dirinya diputar, tanpa konteks. Dirinya digambarkan sebagai sosok keras kepala, pembawa kekacauan, dan penyebar kepercayaan sesat. Di atas panggung, seorang akademisi senior berbicara, "Kita perlu menyaring antara tradisi dan tahayul. Apa yang dilakukan Ibu Seruni ini bukan budaya,
tapi pemujaan kekuatan tak rasional yang bisa menyesatkan publik. Tepuk tangan mengiringi ucapan itu. Seruni duduk diam. Ia tahu, ini bukan debat ilmiah, ini panggung pembantaian karakter yang dikemas elegan. Sekali ia terpancing emosi, maka ia kalah di mata publik. Tiba-tiba, suara dari kursi belakang menyela, kalau Seruni salah, kenapa justru kami, para penumpangnya, merasa aman bersamanya. Seorang bapak tua berdiri, mengenakan jaket usang dan membawa tas kresek. Ia adalah penumpang dari Medan yang ikut sejak hari pertama. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dia melindungi kami dari preman, dari aparat palsu, dari maut. Sorakan kecil muncul dari sudut ruangan, dan satu persatu penumpang lain pun berdiri, mendukungnya. Seruni akhirnya berdiri. Dengan suara pelan tapi tegas, ia berkata, ilmu yang saya bawa bukan ilmu hitam, tapi ilmu kasih. Ilmu warisan dari tanah Batak yang mengajarkan untuk melindungi, bukan melukai. Jika itu kalian sebut tahayul, maka biarlah aku jadi tahayul terakhir yang berdiri untuk rakyat kecil. Ruangan hening, tak ada yang bersorak, tapi mata-mata mulai berkaca. Bahkan sang akademisi terlihat terdiam, wajahnya menegang. Seseorang dari media alternatif merekam pernyataan Seruni dan mengunggahnya secara langsung. Dalam waktu singkat, komentar netizen membanjiri siaran itu. Mereka tak lagi percaya pada panggung formal. Mereka lebih percaya pada cerita nyata, tentang bagaimana seorang sopir perempuan melindungi penumpang dengan tangan kosong, tentang bagaimana seorang anak Batak menghadapi sistem kotor tanpa mundur. Melihat arus simpati yang semakin besar, panitia diskusi buru-buru mengakhiri acara. Terima kasih atas kehadiran semua pihak. Acara selesai, tapi Seruni tahu, bukan mereka yang kalah. Bukan pula dirinya yang menang. Kemenangan sejati ada di mata mereka yang kembali punya harapan, mereka yang tadinya diam kini mulai bersuara. Ia berjalan keluar aula diiringi penumpang-penumpang setianya. Bas ALS itu masih menunggu, dan perjalanan belum benar-benar selesai. Di luar, langit Jogja cerah sempurna, tapi dalam hati Seruni, badai masih mengintai. Ia tahu, lawan akan menyerang dari tempat yang lebih tinggi, bukan jalanan, tapi gedung-gedung kekuasaan. Namun Seruni juga tahu satu hal, ia tak sendiri lagi. Malam itu, Seruni duduk sendirian di dalam bas yang kini diparkir di sudut terminal Giwangan. Lampu-lampu terminal telah padam sebagian, menyisakan cahaya remang yang menyelimuti tubuhnya yang mulai letih. Di tangannya, tergenggam foto lama ayahnya, yang dulu tewas dipukuli preman saat mempertahankan setoran ALS dari Medan. Ia menggenggam kuat foto itu, seperti menggenggam kekuatan terakhir yang tersisa dalam jiwanya. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti di depan bas. Keluar dari dalamnya seorang pria muda berjas rapi. Ia memperkenalkan diri sebagai utusan dari pihak atas, tidak menyebut institusi, tidak membawa lencana. Ia duduk santai di kursi penumpang depan, lalu meletakkan satu amplop tebal berisi uang di atas dashboard. Selesaikan saja sampai sini, namamu sudah viral, gak usah terus cari mati. Kami bisa pastikan karirmu jadi legenda, atau kami pastikan kamu tak bisa lagi mengemudi selamanya. Seruni memandangi amplop itu. Ia tahu, ini bukan sekadar suap, ini adalah ultimatum. Pilihannya jelas, diam, terima bayaran, dan hilang sebagai pahlawan bisu, atau terus berjalan, dengan risiko dihancurkan dari segala arah, termasuk orang-orang yang ia lindungi. Wajah penumpang-penumpangnya, wajah para sopir kecil, dan bahkan wajah almarhum ayahnya melintas di benaknya. Ia gemetar. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa takut. Di luar bas, bayangan mulai berdatangan. Beberapa orang berpakaian sipil berjaga, dan dari kejauhan, tampak sosok adiknya, Arman Sitompul, berdiri terpaku. Entah ia datang untuk memperingatkan atau memastikan Seruni menyerah. Tapi tatapan matanya tak sama seperti dulu. Ada keraguan, ada luka, dan mungkin penyesalan. Seruni ingin menangis, tapi ia tahu, malam ini bukan waktu untuk air mata. Ini malam pengambilan keputusan. Seruni meraih benang merah pusaka dari saku dalam jaketnya, lalu meletakkannya tepat di atas amplop itu. Ia menatap utusan itu dengan mata tajam dan berkata, kalau hidup hanya tentang selamat, ayahku sudah diam sejak dulu. Tapi aku bukan dia, aku bukan penonton sejarah, aku bagian dari yang mengukirnya. Ia bangkit, keluar dari bas, berdiri di depan semua bayangan itu, dan berkata lantang, katakan pada atasanmu, aku tidak bisa dibeli,
dan aku tidak akan mundur. Kerumunan mulai bergerak, kamera-kamera diam-diam mulai merekam. Arman akhirnya maju, mendekat, tapi tidak berkata apapun. Ia hanya menatap kakaknya, dan dalam tatapan itu, Seruni tahu, adiknya mulai mengerti. Bahwa perlawanan ini bukan soal keras kepala, tapi soal kehormatan. Dan disitulah air matanya jatuh, tanpa suara. Ia tak menyesal, ia hanya merasa sedih, karena harga dari sebuah kebenaran terkadang adalah kesendirian. Malam itu, keputusan telah dibuat. Seruni memilih jalan yang paling tajam, paling sepi, dan paling berat. Tapi ia memilihnya dengan penuh sadar. Karena dalam darahnya, mengalir sumpah Tano Batak, pantang mundur dari yang benar, walau dunia menjauh. Dan dari kejauhan, bisikan angin terdengar lirih, suara opung, suara tanah leluhur, tinggal satu langkah lagi, anakku. Esok hari, Seruni akan kembali duduk di balik kemudi. Tapi kali ini, bukan hanya membawa penumpang, ia membawa revolusi. Matahari pagi menyinari langit Yogyakarta saat bas ALS Seruni kembali menggeram di jalan raya. Namun kali ini berbeda, bas itu tak hanya memuat penumpang, tapi membawa berita, simpati, dan nyawa-nyawa yang ingin membuktikan bahwa kebenaran tak selalu bisa dipadamkan. Terminal Giwangan menjadi saksi diam. Di sepanjang jalur keluar, ratusan orang berkumpul, sopir, pedagang kecil, mahasiswa, bahkan seniman jalanan. Mereka tak berteriak, mereka hanya berdiri, diam, tapi diam yang keras. Di kursi kemudi, Seruni duduk tegak dengan benang merah warisan leluhur tergantung di spion. Ia tahu, pagi ini bukan sekadar melanjutkan trayek ke Medan. Ini adalah pawai sunyi menuju pusat pengambilan keputusan, kantor gubernur, tempat di mana seluruh laporan, tekanan, dan intimidasi terhadap dirinya bermuara. Ia telah dijadwalkan untuk diperiksa, namun ia memutuskan untuk datang, dengan bas, penumpang, dan rakyat sebagai saksi. Setibanya di kantor gubernur DIY, suasana sudah tegang. Puluhan aparat berjaga, media nasional telah bersiap dengan kamera dan mikrofon. Tapi alih-alih turun sendirian, Seruni membuka pintu bas, dan semua penumpang ikut turun bersamanya. Seperti gelombang kecil yang tak bisa dihentikan. Seorang ibu berseru, kalau dia dianggap salah, maka kamilah saksinya. Seorang anak muda menambahkan, kalau dia dibungkam, maka kami akan bersuara. Di tangga kantor gubernur, pejabat tinggi akhirnya muncul. Ia berdiri dengan wajah tegang, dikelilingi penasihat dan wartawan. Ibu Seruni, Anda dipanggil untuk memberi klarifikasi atas dugaan penyebaran narasi mistis dan kekacauan transportasi antar provinsi. Tapi sebelum ia sempat melanjutkan, Seruni angkat tangan, dan untuk pertama kalinya, ia berbicara bukan sebagai sopir, tapi sebagai wakil dari jalanan. Yang saya bawa, bukan mistis. Yang saya lawan adalah sistem yang diam-diam mencuri dari kami, dari kalian, dari semua yang pernah disuruh bayar di jalan dengan ancaman. Saya tidak cari nama, saya hanya ingin menyetir tanpa harus takut diseret ke pinggir oleh mereka yang mengaku aparat, tapi sesungguhnya pemalak. Suaranya jernih, tidak gemetar, dan setiap kata menamparkan dengan tenang. Gubernur itu terdiam, ia melihat ke kerumunan, tak ada satupun yang menyanggah Seruni. Bahkan seorang anggota DPRD yang hadir hanya menunduk dalam. Kamera-kamera merekam semuanya, dan saat itu juga, keputusan diubah. Seruni tidak diperiksa, sebaliknya, sebuah tim investigasi dibentuk. Untuk pertama kalinya, laporan tentang pungli jalanan akan dibuka ke publik. Dan semuanya, dimulai dari keberanian satu sopir perempuan. Seruni menunduk, ia tak bersorak, tak menang. Tapi ia lega, perjuangan panjangnya tidak sia-sia. Ia tahu, masalah belum selesai. Preman akan tetap ada, kekuasaan akan tetap licik, tapi api perlawanan telah menyala, dan tidak akan mudah padam. Ia kembali ke bas, disambut tepuk tangan para penumpang. Arman, adiknya, berdiri di sisi kiri terminal, diam-diam meneteskan air mata sambil memberi hormat kepada kakaknya. Dan ketika bas ALS itu kembali melaju keluar dari kota, melewati sawah, pegunungan, dan jalan-jalan kecil yang dulu penuh ketakutan, kini ia membawa harapan. Karena satu suara, satu sopir, satu perempuan dari tanah Batak, telah mengajarkan bahwa keberanian tidak selalu diukur dari otot atau senjata, tapi dari keberanian untuk tetap melaju, saat semua ingin kau berhenti.